kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan rahmat dan hidayahnya pada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan pengajian rutin di tempat ini. Semoga acara ini nanti diberikan kelancaran. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memimpin kita ke jalan kebaikan. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih pada hadirin semuanya. Selanjutnya, daripada nanti saya ditanya sana sini, saya sedikit akan bercerita tentang tempat ini, yang mana tempat ini sebenarnya menjadi incaran banyak orang, termasuk dua bapak Kapolres. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin orang yang punya tanah itu keliru memandang saya, sehingga yang dikejar-kejar itu saya. Akhirnya jadilah tanah ini dengan saya beli secara sah. Kemudian setelah pembayaran tanah, saya ingin istirahat, tapi ditawari oleh Mas Philip yang punya alat berat itu, sekalian harus gawe parkiran. Nah, saya bikin parkiran. Setelah bikin parkiran seperti itu, parkiran iman-iman orang-orang gardu pandang untuk parkirannya akan ngomong malah jadi parkiran liar. Akhirnya saya membuat gardu pandang di sini. Gardu pandang di sini tadinya separuh itu mau tidak, iki mana mending tunggakno wae men iso-iso gawe kafe. Setelah ini jadi, akhirnya dikasih sayap, jadilah dapur sama ruang yang kita pakai sekarang ini. Sebenarnya konsepnya itu di sebelah depan sini ada gedung induk itu yang ukurannya 18 kali 20, 2 lantai, atasnya itu rooftop. Tapi karena itu tak pikir terlalu mahal, daripada nanti terbengkelai, saya belum berani memulai. Akhirnya setelah memulai ini, waktu lebaran kemarin, teman-teman, eman nek ora buka, aku parkirannya rame sampai kuliah mau jadi tukang bersih sampah. Akhirnya bukalah kafe, tapi baru berani buka hari Sabtu sama hari Minggu. Dan alhamdulillah di luar dugaan itu ramai. Ya, menurut saya yang bukan ahli kafe itu, karena ini daerah terpencil di gunung, itu mungkin orang senang karena sini cukup representatif. Yang lain memanjang ke sana itu, saya pernah ngajak teman-teman komunitas itu, ini bagus sekali, tidak kalah dengan Lembang, tidak kalah dengan Bogor. Kalau misalkan pemandangannya ini cuaca lagi cerah, ini pemandangan 180 derajat melingkar, itu view semuanya. Nah, itu alhamdulillah lah. Terus akhirnya saya punya gagasan dan punya impian, itu saya kerjasama dengan KONI, dengan Tambi, dengan warga masyarakat Kaliurip, Damar Kasihan, juga dengan Basecamp Sikembang. Alhamdulillah disambut dengan baik, dengan positif. Karena konsep saya membangun rest area di sini adalah saya tidak semata-mata untuk mencari profit ya. Intinya saya
bisa untuk hiburan ya. Untuk hiburan, kalau untuk profit nanti belakangan. Cuman karena ini termasuk invest besar ya, untuk kelas saya itu besar karena nilainya sampai miliaran itu ya, akhirnya sempat bikin pusing juga itu, mau dilanjutkan kok abot, orang dilanjutkan kok eman-eman. Nah ini saya mohon doa restunya sama bapak-bapak ibu-ibu ini, semoga rencana ke depan saya ini berjalan dengan lancar, dan saya dengan konsep itu ini harus lingkungan yang nyaman, yang bersih, terbebas dari alkohol, terbebas dari narkoba, dan terbebas dari hal-hal yang berbau maksiat. Nah, saya konsepnya seperti itu karena ada beberapa kios di sini itu jual minuman keras. Saya tanya, selamat datang Pak Tris, Bu Muji, salam Pak Eko ya, Pak Eko Susrisno. Pinara depan, monggo Pak. Sini Pak, monggo Pak. Monggo. Alhamdulillah ini kompak sekali sesuai yang ada di list ini, hadir semuanya. Secara resmi tanggal berapa Pak peresmian? Oh ya, saya lanjutkan cerita tentang Mobipak ini. Secara resmi itu saya membangunnya itu sudah 6 bulan yang lalu. Terus belum berani memviralkan karena saya merasa belum siap. Jangan-jangan kalau meledak rame saya tidak bisa melayani, itu malah membuat kesan kurang baik gitu. Jadi alhamdulillah yang sudah berkunjung ke sini sendirian akhirnya berulang kembali lagi ke sini membawa keluarganya. Nah, ini bangunan ini saya anggap baru saya melaksanakan pembangunan 30%, karena tapi alhamdulillah untuk kegiatan itu sudah bisa dipakai, karena yang terpenting itu ada toilet, ada kamar mandi. Saya sudah tersedia 6 kamar mandi, 2 urinoir, dan itu musola sedang dibangun, itu bisa menampung 60 jamaah. Kira-kira target saya 2 bulan lagi itu musola sudah selesai. Kemudian nanti setelah itu yang sebelah kiri ada gedung, sebelah depan kanan itu ada gazebo, sebelah kirinya itu ada ruang pertemuan kecil ya, kira-kira kapasitas 60 orang barangkali untuk ada pengen arisan atau ibu-ibu PKK itu bisa di sini. Kemudian belakang ini rencana itu untuk lapangan pendaratan para layang, karena oleh Tambi itu sudah disediakan lahan untuk take off dari atas kebun teh yang tertinggi. Itu menurut cerita itu termasuk take off para layang terbaik kedua se-Indonesia, dan nantinya akan mendarat itu di belakang sini, kemudian akan dikomersilkan secara tandem gitu ya, yang belum pernah terbang bisa terbang secara tandem. Barangkali Pak Eko semuanya pengen terbang, mumpung masih bisa lari itu bisa Pak, mumpung masih